الجنة وأغلقت فيه أبواب جهنم وتضل فيه شياطين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah sidang jamaah Isya, tarawih dan witir. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kami disampaikan oleh para penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ketika Allah panggil orang-orang yang beriman, termasuk di situ orang-orang muslim, maka orang-orang muslim, orang-orang mukmin diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini menjalankan atau mengamalkan ibadah puasa atau berpuasa. Maka di malam hari ini kali mengobrol dengan puasa, kembali kita mengkaji kembali bagaimana cara kita ini berpuasa. Maka Rasulullah itu menjelaskan sekaligus mencontohkan hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, qala Nabi man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang belum menentukan, yang belum berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Maka dalam mazhab Syafi'i itu niat merupakan rukun puasa. Mari kita lihat bagaimana para ulama memahami hadis ini. Mazhab Maliki dan Hambali itu mengatakan bahwa ketika masuk Ramadan kita boleh berniat di awal Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Malam Senin sekalipun kita niatkan duluan berpuasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Itu dalam dua mazhab. Dalam mazhab Syafi'i ikut juga pendapat Imam Malik dan juga Ahmad bin Hanbal. Namun Imam Syafi'i mensyaratkan untuk at-tikrar, kita ini mengulang-ulang. Setelah maghrib pasang niat, setelah tarawih pasang niat, sahur berniat kembali untuk menegaskan bahwa kita besok itu berpuasa. Satu hal, Rasulullah enggak mencontohkan bagaimana lafaz niat. Namun semua mazhab sepakat niat yang dihitung itu adalah niat yang ada di dalam hati. Semua sepakat tanpa khilaf. Dalam mazhab Syafi'i membolehkan untuk melafazkan membantu hatinya dalam berniat. Namun satu hal yang agak rancu yang sering kita amalkan dalam berniat, banyak orang berniat ketika Ramadan, nawaitu shauma ghadi, saya berpuasa di esok hari. Di mana rancunya? Coba perhatikan. Dalam tahun Qamariyah atau bulan Ramadan itu perubahan hari, perubahan tanggal tak kalah tenggelamnya matahari. Hari ini tadi 5 Ramadan, nanti hari ini malam ini sudah masuk kita ini 6 Ramadan. Karena matahari sudah tenggelam. Terus dalam tahun Masehi itu niat itu ataupun perubahan waktu jam 12 malam. Artinya jam 12 lewat 01 itu sudah esok harinya. Maka di tempat kita niatnya adalah luntuan sengaja puasa hari ini, bukan esok hari. Mereka juga sauma ghadi bermakna puasa timur usara timur. Ini yang rancu yang kain kita sampaikan. Namun yang Allah itu adalah
niat yang di dalam hati. Rasul nggak mencontohkan. Maknanya niat itu boleh. Nggak tahu bahasa Arabnya, berpegang dengan bahasa Arab. Allah Maha mengerti, Allah Maha tahu. Yang niat yang kita baca dengan bahasa kita. Seterusnya, ada waktu sahur. Rasulullah mengajarkan faslu siyamil mu'min wa siyami ahlil kitab fi sahur. Bedanya puasa orang-orang yang beriman dan puasanya orang-orang ahli kitab itu dalam menyelenggarakan sahur. Apa itu sahur? Waktu. Kapan waktunya? Hadis dari Ibnu Mas'ud itu menjelaskan, tasaharna ma'a Rasulillah. Kata Ibnu Mas'ud, kami sahur bersama Rasulullah. Summa salaina subuh. Lantas kami salat subuh. Jarak antara sahur dengan salat subuh 50 ayat, bacaan 50 ayat. Maka diperkirakan bahwa waktu yang afdal kita ini sahur setengah jam sebelum subuh. Kalau subuh itu jam 5 misalnya, berarti waktu sahur yang ideal, yang afdal itu jam 4:35. Ini hadis menjelaskan kapan waktu sahur yang afdal itu. Apa yang kita amalkan? Yang pertama di sahur itu makanlah. Di sahur itu minumlah. Oh Ustaz, kamu katro Ustaz, nggak nafsu makan lagi. Rasul menjelaskan, walau bijur'atin min ma, walau orang itu minum seteguk air, maka itu dianggap sudah sahur. Kalau nafsu makannya kurang atau kenyang malam harinya, maka sebelum subuh itu minumlah segelas air, maka itu sudah dianggap sahur. Setelah itu apa yang kita amalkan? Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18 itu Allah kembali menjelaskan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itulah waktu yang sangat mustajabah kita ini minta taubat atau beristighfar. Ini menjelaskan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di sahur itulah kita ini beristighfar. Apa itu istighfar? Permohonan ampun atas dosa, atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka setelah makan sahur, menunggu subuh, jangan tidur. Apa yang kita amalkan? Beristighfarlah. Minimalnya kita baca adalah Astaghfirullahaladzim. Ini minimalnya, sambil mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan istighfar, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena dosa itulah waktu yang mustajabah kita ini memohon permohonan ampun. Kalau mau panjangnya seperti bacaan setelah sholat, kita berzikir, jadi akhirnya itu wa atubu ilaih, saya bertobat kepada-Mu ya Allah. Ini yang kita amalkan di waktu sahur. Kaum muslimin muslimah rahimahumullah. Terus kita diperintahkan mulai menahan. Kapan diperintahkan? Tulu'ul fajar, terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Kita tidak akan menahan. Tak kala masuk waktu subuh atau terbitnya fajar, maka mulailah menahan. Apa yang kita tahan? Yang pertama hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum sengaja. Yang kedua mendatangi istrinya atau menahan nafsu syahwatnya. Dan yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan. Ketika orang berkumur-kumur, awalnya boleh, namun jika air kumur-kumur itu sampai ke tenggorokan, itu membatalkan puasanya. Kalau orang pakai obat telinga, masukkan air ke telinganya,
dan air sampai ke tenggorokan, maka itu membatalkan puasanya. Kalau orang pakai obat hidup inhaler dan sampai ke tenggorokannya, maka itu membatalkan puasanya. Maka ini kita jaga. Yang kedua tadi hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Apa saja? Nabi menjelaskan qaulaz zur. Ketika orang berpuasa jangan lagi berbohong. Ketika orang berbohong, hadis itu menjelaskan man lam yada' qaulaz zur, barang siapa belum meninggalkan perkataan bohong, dusta, laisa lillahi hajah, Allah enggak butuh min ayyada'a ta'ama wa syaraba. Allah enggak butuh orang itu menahan laparnya, menahan dahaganya. Terus hadis juga menjelaskan asyamu junnah, puasa itu merupakan perisai. Wa man yasun fala yarfus, bagi orang-orang yang berpuasa jangan lagi mencaci maki, jangan lagi berkata kotor. Maka kalau begitu tahanlah dirinya tadi dari bahasa yang kotor yang akan merusak pahala puasanya. Terus apalagi seorang sahabat datang Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, tolong berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Nabi ajarkan la taghdab, ini sampai 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau begitu kita berpuasa pun juga menahan amarah kita. Namun ada orang berpuasa namun juga marah-marah. Bagaimana orang ini sah puasa secara fikih namun hilang pahala-pahalanya? Inilah yang kita tahan. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kaum muslimin, muslimat rahimahumullah, lantas tak kala tenggelam matahari, kita ini diperintahkan untuk berbuka puasa. Pertanyaannya, bagaimana kita ini berbuka puasa? Kita lihat Rasulullah mengajarkan kita berbuka puasa. Rasul, kata Anas bin Malik dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menunaikan salat maghrib kecuali setelah berbuka puasa. Maka hadis menjelaskan, la yazalu li ummati bi khair, umat berada akan selalu baik. Ajaran al-fitrah, selama umatku itu menyegerakan berbuka puasa. Begitu masuk waktu maghrib, tenggelamnya matahari, segerakan berbuka puasa. Bagaimana buka puasanya? Coba lihat rinciannya. Hadis menjelaskan, anna nabiyya idza afṭara 'ala ratab. Nabi kalau berbuka puasa yang pertama dia berbuka dengan kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma yang basah, ada tamar, Nabi berbuka dengan kurma yang kering. Berapa kurma? 3 kurma. Namun jika tidak ada kurma yang basah, kurma yang kering, urutan selanjutnya wa ala ma'i, Nabi berbuka dengan meminum air. Kamu merumuskan hana kurma, yang Nabi berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, air itu suci dan sucikan. Terus urutan selanjutnya wa ala syai'in mimma la yusibunna. Kalau nggak ada kurma, nggak ada air, boleh. Urutan selanjutnya segala sesuatu makanan dan makanan itu tidak kena api. Kalau begitu boleh dengan pisang, boleh dengan semangka. Itu urutan kita ini pilihannya untuk berbuka puasa. Ini kami suka. Para dokter, ahli medis, coba mengkaji. Kenapa? Rasulullah mengajarkan kita itu berbuka dengan kurma, dengan air, dan dengan sesuatu yang tidak kena dengan api. Kaji kedokteran, itulah makanan yang menyehatkan badan. Itulah makanan yang menjauhi kita ini dari berbagai macam penyakit. Maka Rasulullah mengajarkan, berbukalah dengan ini pilihan-pilihan. Terus jangan lupa, ketika berbuka puasa, Nabi juga mengajarkan
da'watus sha'im inda iftarihi ghadura. Doanya orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa, doanya tidak dibalas. Maknanya doanya orang-orang berpuasa ketika dia berbuka puasa itulah doa yang mustajabah, doa yang langsung Allah ijabah. Apa yang kita baca doanya? Rasul kembali mengajarkan hadis dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah dengan status ini hadis hasan. Kata Rasulullah, sebelum berbuka puasa, bacalah Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' wa taghfir li dzunubi. Karena waktu berbuka puasa itu yang mustajabah itu adalah sebelum berbuka, ketika berbuka, dan setelah berbuka. Maka sebelum berbuka bacalah ini, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika. Ya Allah, kami mohon rahmatmu, yang rahmatmu itu meliputi segala sesuatu. Tujuh hadis, wa antaghfir li dzunubi, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Tak kala sahur kita mohon ampun, tak kala berbuka puasa kita mohon ampun. 1 bulan penuh pagi dan sore kita ini memohon ampun. Maka janji Allah, setelah 30 hari kita ini minta ampun, di akhir Ramadan nanti kita kembali ke fitrahnya, kita kembali seperti anak bayi yang tidak berdosa. Kenapa? Setiap pagi minta ampunan dosa, setiap sore kita ini minta ampunan dosa. Maka jangan lupa, sebelum berbuka bacalah ini, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' wa antaghfir li dzunubi. Makan kurma atau minum air atau makan buah-buahan. Nah, jangan lupa lagi, setelah berbuka puasa baca doa lagi. Dan ini doa yang Rasulullah ajarkan setelah berbuka dengan hadis yang dia sahih. Apa punya hadisnya? Allahumma zahabal dhama. Ya Allah, ya Tuhan, lepaslah dahaga, hilanglah rasa haus. Wa bala'atil basahlah semua urat-urat, semua sendi-sendi. Wasabatal ajr insyaallah. Semoga pahala orang-orang menahan lapar tadi dan menahan haus itu Allah tetapkan pahala-pahalanya. Inilah hadis yang kuat yang mengajarkan kita ini apa yang kita baca tak kala berbuka atau setelah berbuka. Namun Ustaz, yang kayak kamu baca pernah gini Ustaz, dibanci Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alzika aqaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dibaca hadis ini yang mengajarkan berbuka puasa, bacaan ini itu hadisnya Musa. Bagaimana makna hadis itu Musa? Hadisnya hanya sampai ke tabi'in. Maknanya hadis itu tidak sampai ke sahabat, tidak sampai ke Rasulullah. Maka jikalau ada hadis yang Musa, ada hadis lain yang sahih, ada hadis lain yang hasan, tinggalkan yang Musa ini, ambillah hadis yang sahih, ambillah hadis yang hasan. Maka bacaan doa kita Allahumma laka sumtu itu hadisnya Musa hanya sampai ke tabi'in, nggak sampai ke para sahabat, nggak sampai ke Rasul. Kalau boleh saya menyarankan, ambillah doa tadi, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' wa antaghfir li dzunubi. Setelah berbuka puasa, Allahumma zahabal dhama wa bala'atil aruf wa sabatal ajr insyaallah. Kaum muslimin muslimat rahmatullah, bagaimana Nabi mengamalkan di malam, setiap malam Ramadan. Saya mohon sedikit waktunya ini, boleh ya? Kan mau itu atau kan mulai waktu nyoka ulah ini. Rasulullah itu setiap malam Ramadan, banyak hadis menjelaskan
di bulan Ramadan itu ada 3 istilah. Yang pertama salat tarawih, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga tahajud. Ketika orang sholat di masjid tarawih dan witir, mungkin 11 rakaat, mungkin 23 rakaat, mungkin 39 rakaat, mungkin tanpa hitungan, itu disebut dengan sholat tarawih. Namun di malam harinya pulang ke rumah sambung lagi. Kalau kita belum tidur, sambung lagi sholatnya, itu disebut dengan qiyamul lail. Namun jika pulang ke rumah, tidur dulu, nanti malam bangun lagi sholat, itu namanya dia tahajud. Jadi beda antara qiyamul lail dan tahajud. Kalau tahajud diawali dengan tidur, sementara qiyamul lail tidak diawali dengan tidur. Jikalau matanya tidak ngantuk di malam hari itu, susah ngantuknya, ambillah qiyamul lail yang pahalanya sama dengan sholat tahajud. Ustaz, mana yang lebih baik? Ambil sholat witir berjamaah di masjid dengan imam atau ambil witir di rumah? Hadis dari Nu'man bin Bashir juga menjelaskan, qala Rasul, man shallal ma'al imam, yang sholat tarawih witir bersama imam hatta yang sarifah, sampai terakhir dia ambil tarawihnya, dia ambil witirnya, wa kutiba lahu qiyamul lail, itu dihitung dia pahalanya sama dengan sholat 1 malam suntuk. Kalau begitu kita ambil ikut witirnya bersama imam. Namun kami Ustaz mau sambung lagi di rumah, silahkan sambung lagi di rumah. Mau qiyamul lail di rumah, silahkan. Mau 8 rakaat, mau 12 rakaat, silahkan. Namun setelah qiyamul lail jangan witir lagi. Kosong tahajud silahkan. Setelah tahajud jangan witir lagi. Kenapa? Rasul juga menjelaskan, la witrani bilail, satu malam nggak boleh ada 2 witir. Maka ini yang Rasulullah ajarkan. Namun terakhir disarankan, jangan sibuk, jangan bertengkar, jangan berselisih dengan bilangan rakaat tarawih. Nabi mencontohkan 8 rakaat dengan macam model. Yang pertama Nabi amalkan 4 rakaat, 3 rakaat. Yang kedua Nabi amalkan itu 2 di nomor 2, 1 rakaat. Dan bahkan Nabi pernah mengamalkan tarawih itu 13 rakaat. Diawali dengan 2 iftitah tarawih, tambah 8 tarawih, tambah 3 witir. Nabi juga contohkan 13 rakaat, 8 tarawih, 5 witir. Namun Khalifah Umar bin Khattab itu ambillah para sahabat semuanya salatnya 23 rakaat, 20 rakaat itu tarawih, terus yang 3 rakaatnya witir. Seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, setelah kisah sahabat di salat 2 rakaat sampai subuh. Oleh itu kejagaan Nabi, ketika ya Rasulullah bergelar supaya lu 22 sampai umuh ya Rasul. Yang kita Rasul menjawab, salatul lail masna, salat malam itu 2. Wa itu dulu pada kalau takut terbitnya fajar wa autil wahidah, maka tutuplah 1 rakaat witir. Terus mana yang afdal ya Ustaz? Apakah yang banyak rakaatnya atau yang sedikit rakaat? Dari semua rakaat tadi, yang paling afdal adalah yang panjang bacaan ayat Al-Qur'annya. Nabi 8 rakaat, syafaat 2 juz. Maka semalam itu 16 juz. Maka jangan tanya, pada itu bagaimana? Umar bin Khattab 23 rakaat, 10 rakaat itu panjang-panjang, 1 juz. 10 kedua baru masuk juz ke-30. Maka lihat, Ibnu Umar tarawihnya khatam Al-Quran dalam sholat sekali semalam. Oh kami Syafi'i Ustaz, boleh. Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran setiap malam 2 kali dalam sholat. Kamu Hanafi Ustaz, Hanafi setiap malam khatam Quran itu sekali dalam sholat. Kalau begitu, itu yang lebih aku tarawihnya yang panjang-panjang bacaannya. Namun yang kamu Ustaz, kalau begitu ikutilah imam yang ada
yang jangan adalah saling menyalahkan. Yang 8 menyalahkan 20, 20 menyalahkan 8, dan seterusnya. Kaum muslimat rahimahullah, mohon maaf. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.